Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, balita berusia 3 tahun terluka akibat dianiaya oleh ibu kandung dan ayah tirinya. Ironis, penganiayaan diduga hanya karena pelaku kesal, korban sering menangis dan rewel. Balita berusia 3 tahun ini dirawat di RSUD Yusuf SK Tarakan, Kalimantan Utara akibat luka lebam di wajah dan sekujur tubuh. Ironis, korban dianiaya oleh IR 28 tahun, ibu kandungnya, dan RM 46 tahun, ayah tirinya. Korban diselamatkan warga dan dibawa ke rumah sakit. Penganiayaan diduga dipicu karena kedua pelaku kesal, korban sering menangis dan rewel. Di saat ini, kedua pelaku sudah dilakukan penahanan oleh Polres dan anaknya saat ini lagi dilakukan pemerawatan di rumah sakit Tarakan, yang mana yang mendampingi saat ini dari pihak perempuan dan anak dan digantikan mendampingi. Intinya memang tidak suka terhadap anak ini, apalagi pada saat dia nangis, rewel, gitu, buang air sembarangan, itu saja motifnya sementara ini. Ibu kandung dan ayah tiri korban ditahan di Polres Tarakan dan terancam 5 hingga 10 tahun penjara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang melaporkan. Pemirsa, seorang narapidana narkoba menemukan luasnya ilmu Al-Quran setelah menjalani 3 tahun masa hukuman di balik jeruji Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. Ketekunan membuka hatinya memahami kebenaran dari kesalahan yang pernah diperbuat. Semangatnya memperbaiki diri menjadi panutan bagi ribuan napi lainnya. Dani, narapidana kasus narkoba ini memandu tartil Al-Quran sesama warga binaan Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur. 3 tahun menjalani hukuman, Dani memahami bacaan Al-Quran, tajwid hingga harokahnya karena ketekunan belajar. 5 tahun vonis hukuman yang harus dijalani, Dani membuka hati melangkah ke tempat ibadah untuk mendekat pada Ilahi yang selama ini dijauhi. Ya itu pasti ya, karena memang kita kaget lah ketika kehidupan bebas di luar sana yang kita bisa berbagai macam cara ya kan, ketika masuk dalam sini kita bingung kita harus bagaimana gitu Mbak, karena ya memang ruang lingkupnya sedikit gitu, ya paling ya hanya untuk ibadah gitu. Dani menyadari terjerat jaringan narkoba karena meninggalkan tuntunan agama. Alhamdulillah gitu ya, ketika memang saya tidak mengerti tentang akhlak, ya di sini kita diterapkan innamal bu'istu li utammima lakarimal akhlak. Artinya baginda Rasul memang diutus ke dunia ini untuk mengatur akhlak umatnya gitu. Bahkan beliau 13 tahun berjuang di kota Mekah untuk menerapkan akhlakul karimah. Di sini saya alhamdulillah gitu. Yang tadinya mungkin saya tidak berbuat nggak benar gitu. Alhamdulillah di sini saya bisa berubah lah sedikit demi sedikit dengan adanya saya belajar di sini gitu. Bagi Dani, jeruji besi dan tembok tinggi bukan halangan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kita lebih taat lagi untuk beribadah kepada Allah, lebih istiqomah lagi dan sadar diri intinya gitu. Ketika kita di luar sana yang tidak mengerti, ternyata di sini saya baru tahu gitu. Oh, inilah arti kehidupan sesungguhnya gitu. Dani bahkan kini sering mengisi bimbingan rohani setelah taklid belajar pada ulama yang didatangkan ke lapas. Bagi saya Mas Dani ini orangnya selalu semangat dalam tekad untuk merubah diri beliau karena beliau banyak belajar selama di Pondok Pesantren Darus Syifa ya, yang insya Allah sosok Bang Dani ini adalah suatu panutan juga bagi kita karena dengan semangatnya itu
kita semakin termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk merubah lebih baik lagi ke depannya. Hampir 3.000 narapidana menjalani hukuman dengan latar beragam. Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur menyediakan tempat belajar sebagai bekal kembali, salah satunya Pondok Pesantren Darul Syifa. Ya, tentunya dengan WBP kembali ke jalan yang benar, itu suatu kebanggaan bagi kami. Dan yang jelas kami sangat bangga apabila ada WBP yang bisa kembali ke jalan yang benar. Tentunya kami sangat senang. 2 tahun lagi, Dani masih harus menjalani hukuman dan tetap akan bertekad menyampaikan kebaikan dimanapun tempat, walaupun satu kalimat. Alhamdulillah, insya Allah gitu. Saya di sini memang kesukaan saya sedikit ada tausiah lah. Di situ saya lagi mendalami, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kalau memang Allah beri kesempatan sampai di luar nanti, insya Allah saya akan mendalami itu. Jadi mudik ke Semarang? Iya, jadi Mas. Jangan lupa prokes. Siap. Halo Rianka, sudah di terminal. Bagus banget terminalnya sekarang. Wah, keren tuh Mas. Ini juga lagi mau nyebrang nih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Hai Nat. Aku udah di stasiun nih. Oke, hati-hati dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Siap, makasih ya Mas Tong. Saksikan liputan seputar mudik 2022, Rindu Berat, Mudik Jadi Obat. Hanya di Seputar iNews RCTI. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Saya Anggita Disastra. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365 berhenti mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Manggi Padat Merayap. 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali.